Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus kepada setiap saudara seiman dimanapun berada. Kiranya kasih Tuhan menyertai setiap saudara. Saya membuat sebuah seri yang disebut Yesus Penyembuh. Seri ini dikhususkan untuk orang-orang yang sedang sakit, yang membutuhkan kuasa pertolongan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan mereka. Dan pada kesempatan ini, pada video ini, saya mau membahas tentang Yesus adalah kerajaan Allah itu sendiri. Di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 23 sampai ayat 25 dikatakan demikian. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Ayat 25, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Alkitab mengatakan ketika Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah, di sana kuasa dinyatakan. Yang sakit, yang buruk sekali keadaannya, yang terikat roh setan, itu disembuhkan, dilepaskan, dipulihkan. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa ketika Injil kerajaan Allah diberitakan, kuasa dinyatakan? Sebab Injil kerajaan Allah isinya adalah tentang Yesus Kristus atau Mesias yang dijanjikan itu dari sejak zaman Perjanjian Lama itu sudah datang dan dinyatakan. Jadi barang siapa yang percaya bahwa kerajaan Allah itu sudah tiba dan kerajaan Allah itu adalah Yesus itu sendiri, maka kelepasan, kemerdekaan, kesembuhan, pemulihan, penebusan itu dinyatakan dalam diri orang tersebut. Dalam Alkitab dijelaskan bahwa Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban di kayu salib, mati, dan pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Artinya bahwa penebusan atas dosa manusia sudah jelas dan sudah dibayar, sudah tuntas oleh pengorbanan Yesus Kristus. Dan Alkitab berkata di dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan ayat yang ke-10, saya akan bacakan bagi saudara. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat, adalah Tuhan, dan menjuru selamat di dalam hidup kita, dan mengaku dengan mulut kita, maka Yesus itu masuk di dalam hidup kita. Kerajaan Allah itu masuk di dalam hidup kita, dan kita menjadi bagian dari warga kerajaan Allah. Dan ketika kita menjadi bagian dari warga kerajaan Allah, ketika di satu sisi kerajaan Allah itu juga masuk seraya Yesus masuk dalam hidup kita, maka kuasa dari kerajaan Allah itu akan dinyatakan. Ingat, penebusan, pengampunan dosa itu sudah tuntas dibayar. Dan setiap sakit penyakit, setiap kelemahan tubuh, itu sudah disembuhkan oleh bilur darah Tuhan Yesus. Alkitab menyatakannya demikian.
Nah, Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu Saudara lebih memahami akan hal ini, saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Satu kali ada seorang raja, dia ingin melihat kondisi rakyatnya yang tinggal jauh dari istana kerajaannya. Dia menyamar menjadi rakyat biasa, dia tidak memakai mahkota, dia tidak memakai jubah kebesaran seorang raja, dia tidak dikawal, dia tidak disertai pasukan, dia tidak menggunakan kereta dari kerajaan, dia seperti rakyat biasa. Dan kemudian sampailah dia di sebuah desa yang nun jauh di sana, sangat jauh letaknya dari istana raja, dan di desa itu yang rakyatnya hidup secara sederhana, dia menemukan ada sebuah keluarga yang kondisinya sangat miris sekali. Dan kemudian dia memanggil pimpinan di daerah tersebut, bisa disamakan seperti gubernur di Indonesia, dan dia menitahkan kepada gubernur itu untuk menolong keluarga itu, untuk mengatasi kesulitannya, dan melatih keluarga itu, dan memberikan modal kepada keluarga itu, supaya keluarga itu bisa beternak. Dan semua apa yang dititahkan oleh raja dilakukan oleh sang gubernur. Sekalipun dia tidak memakai atribut kerajaan. Kenapa? Sebab dia adalah seorang raja. Itu identitasnya. Identitas yang melekat di dalam dirinya. Karena dia seorang raja, dia juga memiliki kuasa seorang raja. Dan dia juga memiliki kuasa atas seluruh kerajaannya. Dia bisa menggerakkan apa saja, karena dia seorang raja. Demikian juga ketika kita menerima Yesus sebagai raja di dalam hidup kita, sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, maka Yesus itu membawa kuasa kerajaan Allah di dalam hidup kita. Dan kuasa kerajaan Allah itu jauh lebih besar dari segala sakit penyakit kita. Jauh lebih besar daripada segala keadaan kita yang buruk. Bila engkau saat ini ada di dalam pembaringan, jangan putus harapan. Sebab Yesus yang ada di dalam hatimu, Yesus yang namanya bisa engkau panggil, itu jauh lebih besar daripada segala kondisi yang buruk. Jangan putus harapan. Jangan kesampingkan iman. Jangan buang imanmu. Pertahankan imanmu, percaya kepada Tuhan Yesus. Maka orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, baginya tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu, biar Tuhan menyatakan kuasanya di dalam dirimu. Haleluya, haleluya. Saudara, izinkan saya memimpin doa bagi saudara. Khususnya bagi saudara yang baru atau yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara bisa ikuti doa yang akan saya pimpin. Tuhan Yesus, saya yang bernama, sebutkan nama saudara, mengakui dosa dan kesalahan saya, mengakui pelanggaran saya, baik yang saya lakukan sengaja atau tidak sengaja. Dan saya menerima Engkau, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, dan saya menyerahkan hidup saya ke dalam genggaman tangan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doa yang kedua, ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah Kristen dan merasa bahwa dia butuh mengakui dosa-dosa tertentu supaya hati nuraninya bersih.
saudara tidak akan menerima kesembuhan tanpa hati nurani yang bersih. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya yang bernama, sebutkan nama saudara, mengakui pelanggaran saya dan dosa saya. Sebutkan pelanggaran saudara dan dosa saudara. Tidak perlu kencang-kencang, yang penting saudara bisa mendengar sendiri, dan Tuhan sudah juga pasti mendengar. Saya mengakui dosa saya tersebut. Ampuni dosa saya. Ampuni pelanggaran saya. Basuh saya dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Bersihkan saya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Alkitab berkata, barang siapa mengaku dosa, maka dia adalah setia dan adil, dan dia pasti mengampuni dosa saudara. Nah, doa yang ketiga adalah saya akan berdoa bagi saudara. Alkitab berkata, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan sama seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa ketika Yesus masuk ke dalam hidup saudara, kuasa kerajaan Allah pun bersama-sama dengan masuknya Yesus dalam hidup saudara. Kuasa itu juga masuk ke dalam hidup saudara. Dia akan menyatakan kuasa kerajaan Allah di dalam diri saudara melalui Yesus Kristus yang ada di dalam diri saudara. Saya akan berdoa, Tuhan Yesus, Engkau melihat saudaraku yang sedang sakit. Bila sakit penyakit ini akibat virus, kuman, bakteri, di dalam nama Tuhan Yesus, virus, kuman, bakteri ini aku matikan. Bila sakit penyakit ini akibat dari roh-roh jahat, roh-roh sakit penyakit, maka aku usir roh-roh jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Bila sakit penyakit ini akibat dari gangguan-gangguan organ tubuh, bila sakit penyakit ini akibat daripada gangguan-gangguan sel, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur darah Tuhan Yesus, sudah disembuhkan. Nyatakan kuasa kerajaan Allah di dalam diri saudara-saudaraku ini Tuhan, dalam bentuk kesembuhan, keselamatan, sukacita, damai sejahtera yang dari surga turun bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih untuk kesembuhan, terima kasih untuk anugerah, terima kasih untuk mujizat yang Tuhan nyatakan. Puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara, bila saudara merasakan satu perubahan, saudara merasakan sesuatu jamahan Tuhan, saudara boleh menulis di kolom komentar yang ada di bawah ini. Dan saya sungguh-sungguh melayani saudara melalui video ini, melalui pengajaran ini, dan saya juga bersatu hati untuk kesembuhan bagi diri saudara. Sampai berjumpa di video yang berikutnya. Tuhan Yesus menyertai setiap kita. Haleluya. Sampai ke